Kota Pasuruan. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta undangan, serta yang saya hormati pula Bapak Ibu perwakilan unit pengelola RPL di Uniwara. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada PJNU dan PC ISNU Kota Pasuruan yang telah memberikan kesempatan bagi kami, Universitas PGRI Wiranegara, untuk menyampaikan atau mensosialisasikan program rekognisi pembelajaran lampau atau yang disingkat dengan RPL. Karena ini adalah program terbaru, salah satu program terbaru di Uniwara, dan mungkin bahkan juga program yang baru juga di Pasuruan, di Kota Pasuruan. Sehingga harapannya nanti dengan adanya sosialisasi ini akan semakin banyak yang mengenal program RPL ini, dan tujuannya nanti seperti yang disampaikan oleh Pak Jatra tadi adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan warga Kota Pasuruan. Baik, mohon izin menyampaikan. Jadi RPL ini tadi kepanjangannya adalah rekognisi pembelajaran lampau. Ini sebenarnya ada dua tipe Bapak Ibu. Nah, ada tipe A dan tipe B. Untuk RPL tipe A ini adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang. Ini bisa yang diperoleh dari pendidikan formal, non formal, informal, atau pengalaman kerja. Nah, sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal di jenjang S1 atau S2. Jadi sebenarnya di S2 pun juga ada RPL. Namun di Uniwara ini yang dapat melaksanakan RPL baru program studi yang ada di S1, begitu Bapak Ibu. Kemudian untuk yang pendidikan formal tadi, ini maksudnya adalah tadi Pak Jaka sudah menyampaikan, barangkali sudah menempuh diploma D1 atau D2, D3, kemudian ingin melanjutkan ke jenjang sarjana. Ini bukan semua gini. Jadi yang sudah dilalui diplomanya itu, ini bisa diakui ke mata kuliah sehingga menempuh sarjananya ini tidak dari nol. Jadi ada beberapa mata kuliah yang bisa diakui dari pembelajaran ketika diploma. Tidak hanya itu saja ya Bapak Ibu, jadi misalkan sudah menempuh S1, namun ternyata ketika bekerja tidak linear, pekerjaannya tidak linear dengan ijazah S1-nya. Nah, misalkan tadinya bukan dari program studi pendidikan bahasa Inggris. Nah, kemudian ketika di sekolah ternyata mengajar bahasa Inggris. Nah, ini bisa dari pengalaman belajar di S1 yang lalu, ini bisa dikonversi untuk mata kuliah yang sesuai. Nah, untuk melanjutkan berkuliah di S1 program studi pendidikan bahasa Inggris. Dasar hukum dari program RPL antara lain yang pertama tadi sudah disampaikan juga oleh Bapak Ketua PC ISNU, yaitu mendukung pembelajaran sepanjang hayat atau lifelong learning. Kemudian yang kedua adalah perguruan tinggi memberikan kesempatan yang seluas-luasnya terhadap metode pembelajaran siswa menuju kompetensi unggul. Jadi tujuannya adalah mewujudkan kompetensi unggul. Selanjutnya adalah memberikan kesempatan pada semua orang untuk melanjutkan pendidikan di level pendidikan tinggi. Ini yang saya sampaikan tadi bahwa RPL ini ada tipe A dan tipe B. Kalau tipe A tadi adalah pengakuan dari capaian pembelajaran yang lalu yang telah diperoleh sebelumnya untuk melanjutkan ke pendidikan formal. Nah, pembelajaran yang lalu ini dapat berupa bisa berkuliah pada program studi di perguruan tinggi sebelumnya, atau pernah menempuh pendidikan non-formal atau informal, atau maksudnya pelatihan kerja seperti itu. Nah, bisa juga dari pengalaman kerja. Jadi misalkan setelah lulus SMA, bahkan setelah lulus SMA tidak melanjutkan kuliah, tapi langsung bekerja. Nah, pengalaman kerja itu juga bisa diakui sebagai mata kuliah gitu, sehingga nanti menempuh jenjang sarjananya tidak terlalu lama.
Nah, untuk RPL tipe B ini adalah untuk calon dosen. Dan hanya beberapa institusi yang bisa menyelenggarakan RPL tipe B. Untuk yang di Uniwara ini, untuk yang RPL tipe A, melanjutkan ke jenjang S1 gitu. Nah, untuk alur pendaftarannya ini berbeda dengan calon mahasiswa baru jalur reguler. Kalau untuk jalur reguler itu kan biasanya yang pertama adalah melakukan pendaftaran, kemudian ada tes, kemudian langsung registrasi begitu nih. Nah, kalau yang RPL ini ada di awal ini ada beberapa alur terlebih dahulu. Jadi yang pertama adalah pengumpulan berkas. Nah, jadi biasanya yang pertama ini konsultasi dulu sih. Konsultasi dulu dengan pengelola unit RPL, unit pengelola RPL di Uniwara. Nah, ini bisa melalui saya atau Pak Tristan. Nah, selanjutnya adalah Camaba menyiapkan dokumen portofolio. Yang dimaksud di sini adalah semua dokumen yang bisa mendukung rekognisi mata kuliah. Jadi misalkan memiliki pengalaman kerja, maka dokumen yang diperlukan adalah SK pengangkatan kerja, kemudian bukti-bukti pengalaman kerja. Nah, kalau misalkan memiliki sertifikat kompetensi, itu juga bisa dilampirkan. Atau tadi kalau misalkan dari diploma, maka diperlukan juga ijazah dan transkrip diploma. Intinya adalah Jamaba menyiapkan semua dokumen untuk mendukung rekognisi mata kuliah. Nah, dokumen-dokumen ini diharapkan sebanyak-banyaknya karena semakin banyak rekognisi, semakin banyak mata kuliah yang direkognisi, maka artinya sisa mata kuliah yang harus ditempuh menjadi lebih sedikit, sehingga masa studi bisa semakin singkat. Gitu. Selanjutnya dari dokumen-dokumen itu dilakukan proses penilaian. Dilakukan proses penilaian atau asesmen oleh asesor untuk selanjutnya diputuskan apakah direkognisi ke sejumlah mata kuliah atau tidak bisa. Nah, jika sudah, maka nanti rektor akan menetapkan daftar mahasiswa yang lolos jalur RPL serta daftar mata kuliah yang berhasil direkognisi, sehingga mahasiswa bisa mengetahui sisa mata kuliah apa saja yang harus ditempuh gitu. Selanjutnya, setelah ada SK dari rektor, maka ada pelaporan mahasiswa baru oleh operator kampus ini melalui aplikasi PDDikti dan Sierra. Jadi kalau mahasiswa reguler ini hanya dilaporkan melalui PDDikti, namun kalau mahasiswa jalur RPL ini kami melaporkannya ke dua sistem, ke PDDikti dan juga ke Sierra. Nah, ini perbedaannya kalau mahasiswa masuk lewat jalur RPL dan reguler. Yang pertama, kalau melalui jalur RPL ini dapat mengakui atau merekognisi pengalaman kerja, pendidikan formal atau non-formal yang telah ditempuh. Nah, kalau reguler tidak ada pengakuan itu, jadi wajib menempuh semua mata kuliah, tidak ada yang diakui. Kalau di kami ini, tiap prodinya mata kuliah yang wajib ditempuh itu ada 150 SKS. Jadi kalau reguler, ini wajib menempuh 150 SKS. Sedangkan kalau melalui jalur RPL cukup 45 sampai 90 SKS. Yang otomatis akan mempersingkat masa tempuh studi. Kalau yang di reguler ini 8 semester itu minimal kalau mahasiswanya tidak molor-molor ya. Jadi masa tempuh untuk yang mahasiswa reguler ini 8 semester atau kalau dalam hitungan tahun ini 4 tahun. Itu minimal. Nah, untuk yang RPL karena satu semester itu bisa menempuh 24 SKS. Nah, jadi kalau 45 SKS ini bisa 2 semester.
Nah, kalau yang paling banyak ini 90 SKS, itu sebenarnya bisa 4 semester. Nah, tapi untuk jaga-jaga mungkin 1 semester untuk skripsi begitu. Jadi ini kami tuliskan 2 sampai 5 semester begitu. Selanjutnya adalah sertifikat izin penyelenggara RPL. Perlu kami sampaikan bahwa tidak semua kampus dan tidak semua program studi ini dapat menyelenggarakan RPL. Jadi hanya prodi yang telah mengusulkan, kemudian memenuhi sejumlah persyaratan dan disetujui oleh Dikti, ini yang boleh menyelenggarakan RPL. Dan ini ditandai dengan pemberian sertifikat izin penyelenggaraan RPL. Beberapa contoh sertifikat yang kami miliki, kami lampirkan di sini. Ini adalah sertifikat izin penyelenggaraan RPL di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, di S1 Pendidikan Ekonomi dan Pendidikan Agama Islam. Tapi tidak hanya 3 ini ya Bapak Ibu. Nah, jadi prodi di Universitas PGRI Wiranegara atau Unimara yang sudah layak dan memiliki sertifikat izin penyelenggaraan ini sebenarnya ada 6, yaitu S1 Pendidikan S1 Pendidikan Matematika, S1 PPKN, S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, S1 Pendidikan Bahasa Inggris, S1 Pendidikan Ekonomi, dan S1 Pendidikan Agama Islam. Dan semuanya ini terakreditasi B. Tadi saya sampaikan bahwa tidak semua prodi itu bisa melakukan RPL karena ada sejumlah persyaratan. Jadi persyaratan-persyaratannya itu antara lain kami harus melengkapi dokumen penjaminan mutu kami, dan dokumen itu harus sudah terverifikasi oleh kementerian. Kemudian kami harus melengkapi infrastruktur RPL kami, diantaranya ada pedoman RPL, kemudian ada unit pengelolanya, dan selanjutnya adalah akreditasi dari prodi, yaitu minimal B atau baik sekali. Kemudian untuk biaya program RPL, ini menggunakan sistem UKT atau uang kuliah tunggal, per semesternya adalah 3.500.000, dan ada DPP atau bahasa lainnya mungkin uang gedung ya. Uang gedung ini cukup 1 kali, yaitu 4 juta rupiah. Nah, tadi kami sampaikan sisa SKS yang harus ditempuh itu antara 45 sampai 90 SKS. Mengapa? Karena ada batasan jumlah rekognisi mata kuliah. Jadi di kami ini 150 SKS, nah yang bisa direkognisi itu maksimal 70%-nya. Jadi maksimal 105 SKS yang bisa diakui. Kemudian kami berikan batasan minimum juga, sehingga kalau yang direkognisi terlalu sedikit juga mungkin kami arahkan ke reguler. Jadi untuk jumlah mata kuliah yang dapat diakui atau direkognisi dari pengalaman kerja atau pendidikan sebelumnya itu 60 sampai 105 SKS, sehingga sisanya yang harus ditempuh adalah 45 sampai 90 SKS. Nah, ini kalau tepat waktu itu 2 sampai 4 semester. Nah, namun kalau misalkan untuk skripsinya ingin di semester yang tersendiri, ini maka sampai 5 semester gitu. Untuk alurnya, untuk pengumpulan dokumen ini ada perpanjangan, yaitu sampai 13 September. Ini melalui link yang ada di Google Form itu. Untuk isian terakhir adalah Google Drive dari dokumen-dokumen pendukung rekognisi mata kuliah. Selanjutnya dari dokumen itu akan dilakukan penilaian. Ini juga diperpanjang sampai 13 September. Selanjutnya adalah penetapan dari rektor. Nah, setelah itu baru pendaftaran. Jadi ditetapkan oleh rektor dulu, baru pendaftaran. Nah, untuk yang pertama yaitu pengumpulan dokumen.
Pada Google Form pendaftaran, kami meminta sejumlah dokumen, diantaranya adalah ijazah SMA sederajat, kemudian KTP, KK, kemudian transkrip dan ijazah pendidikan formal. Jika Bapak Ibu memiliki pengalaman pendidikan formal sebelumnya, kemudian sertifikat pendidikan non formal, kemudian jika telah memiliki pengalaman kerja, ada surat keterangan telah bekerja minimal 3 tahun, logbook kinerja, dan sebagainya. Nanti untuk lebih lengkapnya kami tampilkan juga. Nah, selanjutnya setelah pengumpulan dokumen, ini ada penilaian oleh asesor. Penilaian ini juga ada beberapa tahap. Jadi yang pertama adalah pengisian formulir evaluasi diri. Pada tahap ini, calon mahasiswa baru jalur RPL akan diberikan sejumlah formulir evaluasi diri untuk mata kuliah yang bisa direkognisi. Jadi pada tahap ini, Camaba menilai diri sendiri apakah memiliki kompetensi untuk mata kuliah tersebut. Nah, setelah Camaba menilai diri sendiri, nah itu juga dinilai oleh asesor apakah sesuai dengan bukti-bukti pendukung yang Bapak Ibu berikan. Ketika di penilaian formulir evaluasi diri ini beserta bukti-bukti pendukungnya telah memenuhi untuk rekognisi ke suatu mata kuliah, nah maka mata kuliah itu sudah tidak perlu ditempuh lagi. Namun kalau dalam pengisian formulir evaluasi diri ini ternyata masih belum cukup, dinyatakan oleh asesor belum cukup untuk direkognisi mata kuliahnya, nah ini ada asesmen lanjutan. Bisa berupa tes ini bisa tes tertulis, tes lisan, atau demonstrasi. Nah, bisa juga wawancara, bisa misalkan wawancara ke tempat Bapak Ibu bekerja. Ini adalah salah satu contoh formulir evaluasi diri. Nah, untuk formulir ini, Camaba akan diberikan setiap mata kuliah yang bisa direkognisi. Jadi ada sejumlah formulir evaluasi diri. Misalkan ada 30 mata kuliah yang ditawarkan dapat direkognisi, maka nanti Camaba akan menerima 30 formulir evaluasi diri. Di kolom ini ada kemampuan akhir yang diharapkan di mata kuliah itu. Nah, Camaba akan menilai diri sendiri. Apakah kompetensi Camaba pada kemampuan akhir itu sangat baik atau tidak pernah pada kolom ini. Nah, selanjutnya dinilai oleh asesor. Jadi selain dinilai oleh diri sendiri, dinilai oleh asesor. Sebentar, mohon izin saya minum dulu ya, Bapak Ibu. Baik, mohon izin melanjutkan. Nah, asesor akan menilai dari sisi kevalidan, keaslian, keterkinian, dan apakah bukti sudah mencukupi atau memadai. Nah, untuk ini diisi oleh Camaba sendiri juga, untuk yang kolom di paling kanan ini. Jadi misalkan untuk kemampuan akhir yang pertama ini, nah jenis dokumen yang bisa mendukung itu apa saja? Apakah logbook kinerja ataukah mungkin sertifikat kompetensi gitu. Nah, bukti-buktinya yang bisa dilampirkan apa saja? Jadi yang pertama adalah misalkan Bapak Ibu telah menempuh pendidikan sebelumnya, maka Bapak Ibu bisa melampirkan ijazah dan transkrip. Kemudian jika memiliki pengalaman kerja bisa melampirkan daftar riwayat pekerjaan, nah tapi juga disertai dengan rincian tugas yang telah dilakukan.
kemudian sertifikat-sertifikat kompetensi, kemudian misalkan memiliki sertifikat pengoperasian atau lisensi, kemudian foto pekerjaan. Nah, tapi kalau foto pekerjaan ini bukan hanya foto begitu saja, tapi juga harus dilengkapi dengan deskripsi pekerjaan. Kemudian buku harian pekerjaan, lembar kinerja ketika bekerja. Selanjutnya ada misalkan dokumen analisis atau perancangan ketika bekerja. Kemudian nomor 9 ada logbook kinerja, ada catatan pelatihan di lokasi tempat kerja, kemudian keanggotaan asosiasi profesi yang relevan, kemudian surat keterangan atau verifikasi dari pihak ketiga, ini maksudnya adalah pihak pemberi kerja. Kemudian bisa juga penghargaan dari industri tempat bekerja, penilaian kinerja, dan lain sebagainya. Intinya adalah semua dokumen-dokumen yang sekiranya bisa digunakan untuk mendukung pengakuan atau rekognisi mata kuliah. Ini tadi seperti yang saya sampaikan, dokumen-dokumen itu akan dinilai oleh asesor untuk kevalidannya. Kevalidannya ini maksudnya apakah ada hubungan yang jelas antara dokumen pendukung dengan kompetensi mata kuliah, kemudian keaslian dari bukti pendukung itu, kemudian keterkinian, dan apakah bukti itu sudah memadai atau mencukupi. Selanjutnya adalah penetapan, yaitu ditetapkan SK Rektor yang berisi daftar nama camaba jalur RPL beserta mata kuliah apa saja yang berhasil direkognisi. Selanjutnya baru pendaftaran. Pendaftaran ini artinya adalah pendaftaran administrasi dan registrasi di resepsionis dan Biro Administrasi Umum di Uniwara. Untuk kontak, karena langkah pertama itu biasanya adalah konsultasi dulu dengan unit pengelola RPL. Nah, ini Bapak Ibu bisa konsultasi dengan saya selaku Ketua Unit Pengelola RPL atau Pak Tristan selaku Ketua Penerimaan Mahasiswa Baru di Uniwara. Oke, terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Monggo jika ada Bapak Ibu yang masih penasaran atau mungkin ingin bertanya, kami persilakan. Monggo Bapak Ibu, apabila ada pertanyaan tentang rekognisi pembelajaran atau RPL. Oke, ini ada yang meminta materinya ya, Ibu. Ini saya share. Yang jadi Rayu, apakah ada pertanyaan? Mohon maaf saya terpental. Oh, tadi belum ada, hanya ada yang minta materi tadi sudah saya share di kolom chat. Monggo Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan? Sambil menunggu, mungkin kami sampaikan juga sebenarnya di Uniwara ini program studinya ada 13 nih Bu Dia Betul, dengan
pasca sarjana 13. Jadi Kalau S1-nya 12. jadi ada 3 fakultas. Kok ada 1 fakultas baru nggih Ibu? Jadi ada 4 fakultas Bapak Ibu. Jadi yang pertama adalah Fakultas Pedagogi dan Psikologi. Yang kedua ada Fakultas Agama Islam. Kemudian ada Fakultas Teknologi dan Sains. Dan yang baru lahir ini Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di Fakultas Pedagogi dan Psikologi ini kami ada 5 program studi. Ada Pendidikan Matematika, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, PPKN, dan Pendidikan Ekonomi. Oh, Pendidikan Ekonomi masih masuk FPP nggih? Masih. Kemudian di FAI ini berarti ada Pendidikan Agama Islam dan PGMI. PGMI Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Kemudian di FTS Fakultas Teknologi dan Sains ini ada Ilmu Komputer, Teknik Industri dan Teknologi Pangan. Kemudian di FEB yang baru ini Fakultas Ekonomi dan Bisnis ada Manajemen Bisnis Syariah dan Ekonomi Syariah. Nah, tapi yang baru mengantongi, yang sudah mengantongi izin penyelenggaraan RPL baru 6. Jadi ada S1 Pendidikan Matematika, S1 Pendidikan Bahasa Inggris, S1 PPKN, S1 Pendidikan Ekonomi, S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, dan S1 Pendidikan Agama Islam. Nah, ini sebenarnya yang S1 Pendidikan Agama Islam ini cocok sekali misalkan untuk Bapak Ibu Guru TPG, Bapak Ibu Guru Madin yang barangkali belum memperoleh gelar sarjana pendidikan agama Islam. Ini sangat cocok. Di Pasuruan kan banyak nggih Ibu TPG dan Madin gitu. Semoga Bapak Ibu barangkali ada yang bertanya. Iya, langsung di unmute dan menyampaikan pertanyaannya. Monggo, silakan. Bila ada pertanyaan. Oke, Pak Firza. Apakah ada pertanyaan, Pak Firza? Cuma mau ngasih jempol aja kayaknya. Hanya ingin menyapa. Jempol aja. Monggo, apabila ada pertanyaan bisa disampaikan atau menghubungi kontak person yang tadi ya Bu Rayu. Oke. Jika ada 2 nomor yang bisa dihubungi. Saya share ini di kolom chat ya. Oke. Bisa menghubungi Ibu Rayu selaku Kepala Unit RPL-nya, atau menghubungi Pak Tristan selaku Ketua Penerimaan Mahasiswa Baru pada nomor-nomor yang sudah tertera di kolom chat. Bisa disimpan. Mungkin malam ini belum terfikirkan atau belum tertarik, namun bisa besok atau nanti tiba-tiba, oh iya ya aku pernah ikut pelatihan ini, aku pernah kerja ini. Nah itu bisa, kalau ada bukti telah melaksanakan tugas tersebut atau sertifikatnya atau rekomendasi dari pimpinan pada saat mengerjakan bidang itu bisa ditanyakan kepada kami, disampaikan apa bisa saya ikut RPL untuk prodi apa yang tadi tersedia. Berapa prodi Bu? Ada 6 program studi Ibu. Jadi semua program studi di FPP, iya, prodi kependidikan semua Ibu.
Ye. Bapak Jaka apakah masih bergabung? Masih Ibu Pak Jakar ya? Ya Bu, Oke, mungkin mohon izin nanti misalkan kami ada info-info lagi kami sampaikan melalui Bapak nggih. ya. Ya. Oke Pak Roni. Terima kasih Pak Roni. Adian Ramadan, Oh nggih. Akera. Mau tanya, Oke, monggo Pak Dian. tadi terlambat adanya masuknya. Oh nggih Pak Dian, monggo. Jadi RPL ini Pak Dian Ramadan, bukan Budian. Iya Pak Dian ya. Nah, Jadi program RPL ini kan mengakui gitu ya, mengakui pembelajaran sebelumnya atau juga pengalaman kerja yang telah dilalui ini menjadi pengakuan mata kuliah sehingga menempuh S1 itu tidak terlalu lama. Jadi misalkan bisa diakui 100 SKS. Nah, maka yang wajib ditemukan hanya 50 SKS. Nah, itu bisa hanya 3 semester begitu. Padahal yang seharusnya S1 itu 8 semester, tapi karena ada pengalaman kerja jadi hanya 3 semester begitu. Adian Ramadan ini ya Bu, kepala TPG. Oh, jadi Bapak. Di Pasuruan banyak sekali kan ya, TPG. Barangkali guru-guru TPG, Bapak Ibu guru TPG ada yang belum memiliki gelar sarjana gitu, ingin melanjutkan ke jenjang sarjana, nah bisa menggunakan atau melalui RPL di S1 Pendidikan Agama Islam. Kita satu visi ya Pak Jaka ya. Islam itu kan ikatan sarjana, satu ulama gitu ya. Pengennya kan semua warga Pasuruan minimal sarjana begitu gitu. Ya. Mensarjanakan warga NU yang belum sarjana, terutama guru-guru ngaji itu kalau memang dia sudah lama bekerja, kemudian dia sudah memiliki beberapa sertifikat, mengikuti beberapa pelatihan, nah itu bisa sebagai bukti untuk ikut program RPL. Jadi mungkin Bapak Ibu kalau memang mengikuti program RPL tidak ditempuh selama 4 tahun, mungkin cuma tadi sudah disampaikan oleh Bu Maya bisa 1,5 tahun atau 2 tahun. Jadi tidak semua SKS yang harus ditempuh karena Bapak Ibu sudah memiliki bukti untuk memiliki sertifikat pelatihan dan masa kerjanya mungkin lebih dari 3 tahun, itu bisa direkognisi terkait masalah SKS tidak ditempuh secara keseluruhan. Jadi beban SKS-nya tidak secara keseluruhan, mungkin dengan adanya sertifikat itu sudah dianggap Bapak Ibu sudah mengikuti pembelajaran. Cuma SKS mata kuliah saja yang belum pernah diampu semasa dia itu mengikuti pelatihan dan bekerja di tempat kerja. Kalau di PA itu mata kuliahnya apa saja nih Pak? Di PA itu ada, kalau berhubungan dengan Pro TPG, ada mata kuliah fikih, ada fikih 1, fikih 2, kemudian ada terkait dengan Al-Quran juga, ulumul Quran, tafsir Al-Quran yang berkaitan dengan pendidikan, namanya tafsir Tarbawi. Terus ada fikih, usul fikih, terus ada masail fikih, ada hadis, ada ulumul hadis terkait dengan pendidikan. Oke, jadi misalkan masalah pendalaman keilmuan saja. Terkait masalah pembelajaran, itu terkait masalah metode pembelajaran, kemudian media pembelajaran, terkait masalah guru juga.
Tapi misalkan Bapak Ibu guru TPG yang telah ini nih mengajar di TPG, ini bisa diakui untuk mata kuliah itu begitu nih, karena itu sesuai dengan Nah, mata kuliahnya. Jadi tinggal menempuh yang sisanya begitu Bapak. ya. Kalau di TPG biasanya itu aku menggunakan beberapa metode. Metode dalam pembelajaran, cara dapat membaca Al-Quran. Ada metode Qiraati, metode tampilan, ada Jibril, ada Umi, ada Yambu'a, dan lain sebagainya. Banyak macam-macam metode cara cepat membaca Al-Quran. Mungkin itu masuk dalam versi mata kuliah juga untuk IKAIN kalau tidak salah. Dan di situ juga nanti ada materi-materi tambahan, doa-doa sehari-hari, kemudian materi-materi fikih dalam ibadah, baik itu terkait masalah toharoh maupun terkait masalah ibadah sholat. Oke, jadi intinya begitu nih Bapak Ibu. Jadi dari pengalaman kerja itu bisa diakui ke mata kuliah, sehingga mata kuliah yang diakui berarti tidak perlu ditempuh. Nah, tinggal menempuh sisanya. Jadi masa studinya bisa lebih singkat. Gitu. Tadi derek titip ke Pak Dian tadi nih. Derek titip ke Pak Dian selaku ketua nopo Pak tadi? Kepala TPG, Bu. Kepala TPG di Kota Pasuruan nggih. Di Bangil kayaknya, Bu. Oh, nggih. Nggih nitip nggih Pak Dian Ustaz-ustazahnya mungkin. Nggih. Guru TPG-nya dan guru madinya juga. Ya, apakah masih ada yang perlu ditanyakan, Bapak Ibu? Bagaimana Bu Ayu, Pak Darsa? Sepertinya tidak ada Ibu. Jadi mungkin nanti kalau ada informasi lagi mungkin saya titipkan pada Pak Jaka lagi begitu nih. Ya. Ya. Begitu saja. Lalu selanjutnya, apakah dapat diakhiri? Meskipun Pak Jaka Pak Jaka ya. bagaimana? Oke, monggo. Kalau mau cukupkan pertemuan kita kali ini, mungkin kita di lain waktu mungkin bisa mengadakan kegiatan ini, ya mungkin biar tidak terburu-buru kayaknya. Kami kayaknya mendesak untuk terburu-buru. Memang rencana kegiatan ini memang baru kemarin terpikirkan langsung di belakang hari Senin ya. Hari Senin baru nge-share playernya tadi pagi. Oke. Jadi kurang dapat perhatian sama masyarakat mungkin terkait masalah informasi ini. Mungkin kedepannya mungkin bisa diagendakan lagi dengan beberapa instansi yang sekiranya itu bisa mengena pada sasaran. Sasarannya memang guru-guru TPG. Marbot apa kan bisa Bu? Marbot masjid ya. Marbot masjid. Mata kuliah yang sesuai nopo nih Pak? Mata kuliah sesuai. Hamba Allah pengabdian. Ngabdi nang rumah Allah ya. Marbot. Jadi seandainya ada mata kuliah yang sesuai nggih saged Bapak. Gitu. Mungkin cukup ya Pak. Bapak Dian Ramadan. Monggo Bapak Dian Ramadan. Ya kayaknya sudah cukup banyak Bu. Ini sudah banyak yang berkurang. Mungkin diagendakan lagi Bu di lain waktu Bu. Atau nitip informasi mawon gitu, flyer nonton gitu. Flyer dia jedanya agak lama dan mereka sudah juga mempersiapkan diri untuk mengikuti. Kalau ini kan data-data khawatir mereka berbarengan dengan acara yang lain. Oke Bapak.
Oke, saya kembalikan Setidaknya ini awal Bu ya, mungkin ini setidaknya ini merupakan awal kita sosialisasi kepada masyarakat, walaupun peminatnya masih sedikit, masyarakat masih belum tahu, belum kenal apa itu rekognisi, itu masih belum tahu kayaknya. Masih belum paham terkait kata rekognisi, belum paham terkait dengan kata rekognisi. Rekognisi itu apa sih? Pengakuan gitu ya. Maksudnya dari pengakuan tuh masih belum paham juga ternyata. Pengakuan yang diakui apa ini yang diakui gitu. Oke. Kemarin saya juga sosialisasi di tembok juga itu. Tapi lama kelamaan mereka akan paham. Oh, kenapa kok tidak dari dulu saja Pak sosialisasi ini dilakukan gitu. Pada zaman saya katanya, loh, udah ini keluarnya baru tahun 2022 ini dasar hukumnya. SK ditetapkan terkait masalah izin program RPL yang ada dasar hukumnya kemarin di situ SK Dirjen ini ya. Oke. Akhirnya mereka langsung ya Pak, nanti saya akan sampaikan ke mungkin yang cocok untuk mengikuti RPL ya guru-guru TPG atau guru-guru ngaji atau guru-guru yang ngajar di SD. Masa ada ya masih D1, D2, D3? Kira-kira masih ada nggak guru yang memiliki ijazah D1, D2 kayaknya kalau guru itu, guru SD. Guru-guru ya, itu kebetulan nih program studi yang di RPL kan di Uniwara itu adalah rata-rata pendidikan. Coba mungkin kalau memang ilmu komputer, nah mungkin sasarannya itu adalah instansi-instansi di pemerintahan yang bidangnya itu terkait dengan administrasi gitu. Tuh. Terkait dengan IT. Kayak mungkin kalau ada ilmu komputer mungkin bisa ya, karena ilmu komputer masih belum bisa ikut RPL. Okay. Karena ilmu komputer kan di kita kan masih baru nggih Bapak. Jadi untuk akreditasinya ini yang masih belum memenuhi. Tapi insya Allah mungkin tahun 2026 itu reakreditasi, mudah-mudahan sudah bisa memenuhi. Karena prodi baru sih. Iya. Ya mungkin sakit diakhiri mawon nggih Bapak, kami kembalikan kepada seksi Budiah Anita. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu Pak Jaka atas fasilitasnya dalam acara sosialisasi program rekognisi pembelajaran lampau ini. Semoga ada langkah-langkah selanjutnya yang melanjutkan kerjasama ini antara PJS Kota Pasuruan dan Uniwara khususnya dalam mensukseskan program RPL. Terima kasih juga kepada Ibu Rektor Dr. Maya Ralinsari. Siap nggih Bu apabila ada informasi yang dibutuhkan oleh peserta untuk tanya jawab WA. Kalau bisa sosialisasinya tuh nggak daring, kalau bisa luring ya. Luring, Bu Maya bagaimana requestnya luring ini? Iya sebenarnya sudah ini Pak sosialisasi di kelurahan-kelurahan nanti. Mereka masih belum mengenal banyaknya nggak hadir kayaknya di situ. Kalau kita kerjasama dengan LPTG ya mungkin bisa di situ. Mungkin kalau ada pertemuan-pertemuan untuk guru ngaji di tingkat kecamatan atau di tingkat kota mungkin kita bisa kolaborasi dengan mereka. Oh gila, Pak. Biasanya ada pertemuan setiap bulan atau setiap 2 bulan sekali atau 1 bulan sekali atau 1 minggu sekali. Biasanya ada pertemuan. Mungkin kita bisa masuk di situ. Oke Pak. Oke. Terima kasih sekali lagi mungkin sampai di sini untuk malam ini bisa dilanjutkan dalam sesi selanjutnya baik itu melalui WhatsApp untuk informasi online tadi atau bertemu lagi secara daring atau luring ya requestnya Pak Jaka.
Mohon maaf apabila ada salah kata atau informasi yang kurang jelas atau ada perkataan yang tidak berkenan dari Bapak Ibu. Sampai berjumpa di sesi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya pada malam hari. Terima kasih Waalaikumsalam. Pak Jaka, Bu Dian. Dan sama-sama. Terima kasih, Jovira.